Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di episode sebelumnya, ada seorang gadis yang dipasung. Dia bernama Ratih. Selanjutnya, Ratih ini dipaksa untuk menceritakan di mana keberadaan Naya berada. Tapi Romo Suryo karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Ratih. Singkat cerita, ada seorang gadis cantik yang bernama Ratna, yang akhirnya Ratna menginginkan pembalasan atas perlakuan Suryo kepada bayi Raden Bagus Sajiwo. Oke, kita lanjutkan cerita Naya, gadis dalam pasungan, episode keempat. Malam ini di perbatasan desa ada 3 orang warga yang terlihat sedang asik berbincang-bincang. Mereka duduk di sebuah pondok yang sering digunakan untuk warga yang sedang melakukan giliran rona malam. "Jo, kopi sudah habis." "Iyo, gimana ya, kita masih lama dapat giliran jaga. Ndak enak kalau ubi rebus ini nganggur, ndak ada kopinya," kata Karjo menimpali perkataan sahabatnya. "Sekalian Jo, nanti punyaku juga yo," ujar laki-laki bermuka bopeng meminta dibuatkan kopi lagi oleh Karjo. "Jo, aku melu yo, aku mau ngambil rokok sisahan neng omah." Wagiman lalu mengekor di belakang Karjo, dan kini tinggal si lelaki bermuka bopeng yang berada di gardu jaga. Sepeninggal Karjo dan Wagiman, si muka bopeng terdengar bersiul sambil merebahkan badannya bersandar di dinding papan gardu. Suara jangkrik dan hewan malam berbunyi seirama hembusan angin yang seolah membuat mata Bisman menjadi berat, mengantuk, dan tak terasa Bisman pun tertidur. Sementara itu, di tengah jalan, Karjo dan Wagiman sudah kembali dengan membawa kopi hangat dan rokok untuk menemani saat mereka berjaga malam ini. Keduanya asik mengobrol sepanjang jalan menuju gardu jaga. Dan saat berada di sebuah tempat yang gelap, keduanya mencium bau melati yang begitu harum. Pale, sebentar." Suara panggilan itu membuat Karjo dan Wagiman berhenti dan menoleh ke arah sumber suara. "Siapa itu?" kata Karjo. "Kulo, Pale." Suara itu muncul dari kegelapan bersamaan dengan hadirnya sosok cantik jelita berambut ikal di hadapan Karjo dan Wagiman. Doro Putri. Keduanya dengan berbarengan menyambut nama wanita cantik di depannya. Pale, kamu tidak lupa padaku apa yang Pale berdua bawa?" kata si wanita cantik dengan senyum. "Anu Nuro, biasa ini kopi dan camilan buat ronda malam. Boleh saya bantu bawakan, Pale? Dan malam ini kalian berdua tak usah berjaga lagi, karena sudah ada yang menemani Wagiman," kata wanita cantik itu meyakinkan. Seolah terhipnotis, Karjo dan Wagiman hanya mengangguk, lalu berbalik badan melangkah pulang ke rumahnya masing-masing. Wanita cantik itu kemudian berjalan dengan wajah senyum yang aneh. Kopi dan camilan di tangannya dipandangnya dengan kilatan cahaya mata yang perlahan berubah menjadi pijaran bola api yang merah menyala. Bisman yang berada di gardu jaga
sudah terjaga dari tidurnya, dan dengan wajah yang merengut, laki-laki berkumis bermuka bopeng kemudian menyulut rokok di tangannya. Inilah kalau Karyo yang disuruh pasti lama. Kelakuan seperti perempuan, lelet koyok keong. Bisman menggerutu karena tidak sabar menunggu kopi yang dibawa Karyo. Ini kopinya, Bisman. Ketika mendengar ada suara orang menyebut namanya, Bisman menoleh dengan kesal. Tapi semua amarahnya berhenti karena matanya melihat ada sosok cantik jelita bagaikan bidadari yang berdiri di samping gardu dengan membawa kopi serta camilan dengan senyum yang luar biasa manis menggoda. Oh, cantik sekali Koendo. Mata jelalatan Bisman kini mulai merambah ke seluruh wajah wanita cantik itu. Gejolak birahinya saat itu muncul. Dan dari otak kotornya, Bisman mulai menyusun rencana agar bisa melancarkan aksinya. Di sini mari duduk, Nduk. Kita mengobrol berdua dan tidak menunggu Karjo dan Wagiman, kata wanita itu yang dengan sengaja menyingkap ke atas gaun putihnya. Ah, itu tidak perlu, Nduk. Dia tidak datang pun mereka tidak masalah, asalkan kowe mau menemaniku malam ini, ujar Bisman dengan senyum memesumnya. Mau ke sana? Ujar si wanita cantik sambil menunjuk ke arah tempat yang gelap di belakang pondok. Bisman tak banyak bicara, lalu menarik lengan wanita cantik itu dengan berlari kecil masuk ke dalam tempat yang gelap. Setelah sampai, Bisman segera menubruk badan wanita yang sudah disandarkan di batang pohon. Lengan akalnya mulai menggerayangi seluruh tubuh wanita cantik itu. Tapi di saat laki-laki bejat itu memulainya, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari wanita yang ada di hadapannya. Bisman memandang dengan mata melotot saat melihat apa sebenarnya yang saat ini sedang dia cumbu. Wajah yang tadi cantik jelita kini berubah menjadi busuk dengan rambut kusut masai. Sementara saat Bisman melihat kedua kaki wanita itu, tampak kulitnya mengelupas dengan tulang yang memutih di antara daging yang terburai. Siapa kowe? Ini aku, Bisman. Wanita yang dulu kau fitnah, berzina dan menuduh aku hamil di luar nikah. Apa kau masih ingat kan? Ini baru awal, Bisman. Kaulah yang pertama jadi korbanku. Sorot mata wanita itu menjeratkan dendam kesumat yang sangat dalam, dan pada saat itulah kuku runcing menghujam ulu hati Bisman hingga laki-laki itu mengerang sesaat lalu roboh di tanah. Belum sampai di situ penderitaan Bisman di saat setengah sekarat. Wanita itu dengan sangat buas merobek perut Bisman hingga tak terbentuk lagi. Sosok itu pergi meninggalkan Bisman yang sudah tidak bernyawa. Dan terdengar dari kegelapan suara tawa mengerikan yang perlahan lenyap terbawa hembusan angin malam.